pakai teori kira-kira ya produknya dia nggak akan bisa konsisten gitu. Assalamualaikum Sobat Dapur sekalian. Hari ini kita kedatangan tamu seorang cewek yang ya gue pernah kerja bareng sama dia sebelumnya, jauh sebelum ketika dia masih masih sibuk di hotel. Tapi kita tanya-tanya sekarang kesibukannya apa sekarang, karena yang saya lihat dari biodatanya sekarang udah nggak di hotel lagi gitu. Kebetulan beliau masternya di pastry nih, gitu. Kita tanya-tanya sedikit tentang pastry-nya, bagaimana biar kalian juga kalau ada yang mau sekolah ngambil kulinari dan sebagainya bisa tahu nanti mau ngambil di hot kitchen kah atau mau ngambil di pastry kah. Jadi ada pilihan. Oke, hari ini kita ada Mbak Arifatun. Kita ngobrol-ngobrol sama dia. Ikutin terus gimana keseruannya. Assalamualaikum Bu. Apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Aduh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Zoom. oleh Zoom. Oleh Zoom. Alhamdulillah makin cabi ya, makin sehat. Oke, Bu. Jangan fisik loh, Pak, nanti kena ini loh. Oh iya, kena. Kalau cabi kan sehat, Bu. Gitu, yang penting kan sehat. Doanya itu, Bu. Oke, ini manggilnya apa nih? Manggil siapa aja ya, biar enak ya. Om. Om. Saya bayarin kosan. Panggil nama juga om. Boleh. Bu juga boleh. Udah ibu-ibu soalnya. Oh gitu. Oke, Sep. Boleh kenalin diri dong, Sep, sedikit asal biar sahabat dapur kenal lah gitu. Silakan. Oke, perkenalkan saya Arifatun. Dulu, sekarang saya ada di Jogja. Pekerjaan saya pengajar bakery pastry dan konsultan. Sekarang jadi, nah itu kan tadi kan gue cerita sedikit kan, dulu pernah kerja bareng kan gitu ya di hotel ya. Ternyata sekarang jadi pengajar. Pengajar, mantap. Mudah-mudahan ilmu yang dikasih ke teman-teman semua jadi berkah ya. Amin. Amin. Nah, ini nih, gue mau tanya nih, dulu sekolah di mana sih? Bisa jadi pastry, bisa jadi jago pastry kayak sekarang? Dulu sebenarnya accident ya. Kalau pengennya dulu kuliahnya di UGM, cuman karena nggak keterima sampai 2 kali, terus sering ke Bandung tuh lihat kok sekolah bajunya rapi banget, terus ini kayaknya seru. Akhirnya cari tahu itu sekolahnya kan dulu namanya NH ya. Nah, terus kalau pilihannya apa, dulu sebenarnya pengen milihnya kitchen tapi terdamparnya di pastry. Kalau bicara zaman dulu pastry itu belum populer kayak sekarang, jadi sebenarnya udah accidentally masuk di situ, dan sebenarnya kuliah di awal-awal kuliah tuh belum enjoy sih, masuk ke pastry itu kayak nightmare gitu karena bukan sesuatu yang dipengenin gitu. Di awalnya seperti itu. Berarti di awal masuk ada penyesalan ya? Ada penyesalan. Tapi berakhir indah sih. Gitu. Akhirnya ada berkahnya juga ya. Gitu. Ada berkahnya luar biasa. Kecebur tapi akhirnya bisa ada karir di situ. Karena ada karir yang alhamdulillah bisa menghidupi. Disyukurilah. Alhamdulillah. Nah, terus ini nih perjalanan karir nih. Dulu awalnya di mana sih? Di hotel kah atau kebanyakan di restoran? Gitu, boleh diceritain sedikit nggak? Kalau awal dulu lulus kuliah itu kan sempat sebentar jadi waitress, terus akhirnya jadi waitress ya? Pernah jadi waitress. Terus masuk ke Shangri-La. Nah, di Shangri-La ini ketemu sama Chef Jalman ya kalau nggak salah.
Tukang nyolong coklat ya. Di pastry itu 3,5 tahun. Nah, banyak belajar dan akhirnya mencintai pastry itu salah satunya pas masuk ke Shangri-La sih. Dari situ mulai terbentuk karir yang mungkin kalau dari sisi hierarki di karir di perhotelan sih, gue bukan termasuk yang sukses karena tidak pernah menduduki posisi as a pastry chef. Jadi setelah dari Shangri-La kan Four Seasons sebentar, lalu ke Saripan Pasifik, dari baru nyemplung ke dunia supplier. Oh, nah itu gimana ceritanya tuh bisa nyemplung ke dunia supplier tuh? Ini cerita dikit. Jadi pas di hotel itu gue melihat ritme kerjanya tuh for me ya, in my opinion tuh terlalu boring gitu karena kerjaannya gitu-gitu aja. Kok masuk kerja, bikin produk, prepare, set up, pulang itu kayak tiap hari dan nggak kurang greget lah. Nah, di satu sisi ada keinginan pengen juga ilmu yang sudah didapatkan itu kan dibagi. Nah, waktu itu zaman sekolah masak, bukan sekolah tempat kursus kan belum semenjamur sekarang. Itu gue dapat kesempatan ngajar di Depok, Chef. Jadi setiap hari libur itu naiklah bis saya ke Depok untuk bikin kelas zaman dulu. Jadi belum kayak sekarang ya, tempat kursus mungkin kayak di Jakarta, mungkin di Depok aja ada 10, di Jakarta Selatan, di tempat lain. Nah, itu tuh cikal bakal mungkin kenapa gue jadinya kok lebih enjoy seperti ini gitu. Oh, gitu. Jadi keluar dari kejenuhan gitu. Keluar dari rutinitas. Rutinitas. Karena mungkin pada saat itu udah jadi comfort zone ya. Zona nyaman banget. Gitu. Terus mungkin punya passion juga untuk berdiri di depan khalayak orang banyak gitu, berbicara, sharing knowledge gitu. Akhirnya ketemu nih ya di satu titik yang wah, gue bisa enjoy di sini. Waktu juga enjoy gitu. Terus kemudian berbicara di depan banyak orang. Padahal dulu pemalu loh Pak, saya sampai keringet dingin. Satu lagi, jadi dulu zaman di hotel itu kan kalau kita punya produk, itu kan ada chefnya datang demo. Nah itu juga salah satu yang menginspirasi sih. Jadi waktu itu ada beberapa supplier. Nah salah satunya chef yang akhirnya saya bergabung di situ di Prabadan Kencana itu kan. Itu mengapa? Kayaknya enak nih demo. Hari ini bikin rotinya di hotel A, besok di hotel B, besok bikin di bakery A, besok B sampai di bakery Z. Jadi dari situ wah enak nih kayaknya. Nah dari situ cari tahu dan mulai cari tahu bagaimana bisa kerja di tempat-tempat seperti itu. Iya. Sambil menyalurkan hobi kali ya. Kalau hobi enggak sih, dulu ngomong kayak gini mungkin keringat dingin. Sampai sekarang pun kadang ngomong di depan banyak orang tuh masih suka grogi. Cuman lebih seneng kalau kita bisa membagi apa yang kita punya, nggak selalu berupa materi, ilmu kan juga. Iya. Betul. Tapi menghasilkan, why not? Gitu. Iya, betul. Pernah punya cerita lucu nggak ketika pertama kali berdiri di depan kelas, di depan orang banyak gitu? Pernah sih waktu itu waktu itu join sama company-nya Unilever Food Shop. Itu pertama kali demo dengan banyak orang, ibu-ibu catering se-DKI. Waduh, se-DKI ya? Se-DKI, karena nggak biasa perform di depan ini, cuman bikin kue sus itu sampai tumpah-tumpah, saking baginya. itu bener-bener pengalaman yang susah dilupakan. Jadi itu cikal bakal. Dari situ bagaimana caranya supaya ini demo tapi nggak malu-maluin. Iya. Pada saat itu belum tahu ya cara improvisasi seperti apa ya? Pokoknya belum bisa improvisasi, public speaking juga masih ngaco, pokoknya ngomongnya masih nggak karu-karuan lah.
nggak semudah yang dikira. Berarti untuk berubah ke satu hal yang baru itu memang butuh proses lagi ya, butuh belajar lagi. Butuh proses, butuh belajar Pak. Jadi kalau saya boleh sharing ke teman-teman juga yang jadi chef demo, itu yang saya lihat kadang kita nggak lihat audiens, jadi asal demo. Padahal audiensnya ibu-ibu PKK kita ngomongnya tinggi banget, nggak bisa ditangkap. Nah kadang ya itulah yang penting yang harus kita pelajari kalau kita demo atau memberi edukasi itu kita lihat siapakah audiens kita. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan mereka. Itu menempatkan diri kita ya. Menempatkan diri kita pada saat tersebut. Terus mulai ini demo ya, mulai masak di depan orang banyak gitu, sebagainya, memperkenalkan produk gitu. Ya, itu apa sih kenikmatan yang didapat gitu loh? Ada nggak? Kenikmatan yang didapat apa ya? Ya kalau masalah materi kan relatif, cuman kita seneng kalau apa yang kita berikan tuh kalau as individu, misalkan yang diajarin tuh individu, mereka bisa mengembangkan, mereka punya bantu mereka dari sisi entrepreneur. Kalau dari sisi pengusaha sih menambah apa ya, kayak semacam business development ke mereka sih. Gitu ya. Kalau produknya bisa mereka pakai dan bisa terjual di pasar tuh kan kepuasan pribadi lah. Maksudnya, oh berarti apa yang gue lakukan nggak sia-sia. Iya. Nah, terus ini nih. Pasti kan ketika demo banyak pertanyaan nih dari ibu-ibu lah, dari audiens gitu ya. Nah itu cara kita nanggepin pertanyaan-pertanyaan tersebut tuh seperti apa? Kadang kan satu ibu nanya nah setelah beberapa pertanyaan balik lagi nih ada orang yang beda dengan pertanyaan yang sama, gitu kan? Kadang-kadang kan suka kayak begitu ya. Gitu. Kuncinya kan kita harus tenang karena di saat seperti itu kan kita yang menguasai panggung, Pak. Betul. Jadi sebisa mungkin kita nggak boleh grogi, kita tahu materi apa yang kita punya. Jadi saya sih kalau mau berbagi sama teman-teman yang mungkin sering kelas atau gimana tuh, usahakan mereka tahu, belajar materi, misalkan demo tentang roti manis harus tahu seluk-beluk roti manis, teknik mengoven roti manis, yang kayak gitu-gitu. Itu yang kadang saya aja yang sudah mungkin punya pengalaman suka stuck, kadang nggak bisa jawab. Apalagi kalau mungkin teman-teman yang baru itu, kalau saya perhatiin kadang masih penguasaan materinya aja sih yang kurang. Oke. Literasi, Pak, literasi ya, gitu. Karena kan ya kita juga harus tahu ya literasi ketika kita berbicara dengan orang yang sudah expert itu bahasanya seperti apa kan gitu ya. Karena mereka juga udah lebih paham. Nah, ketika kita berbicara dengan ibu-ibu PKK yang istilahnya mereka pengetahuan mereka tuh hanya sekedar dari masyarakat setempat gitu. Nah, kita juga kan harus tahu bahasanya apa gitu. Kan gitu. Kalau orang yang udah expert mungkin dia bilang tepung buat roti, ya udah pasti ya high protein kan gitu. Tapi kalau ibu-ibu kan pasti ada pertanyaan, ini tepung yang mana nih Bu? Gitu. Karena tepung ada 3 macam, tepung ini kan. Mereka pasti nyebut merek nih, yang bagus yang mana? Iya. Yang jelas kalau ke ibu-ibu kayak gitu lebih detail, Pak. Terus penggunaan bahasanya sebisa mungkin jangan ada pakai bahasa Inggris sih, kayak istilah-istilah. Kalau di masakan kan kadang aku lihat yang demo tuh dia bilang blanch, saute. Nah itu tuh nggak semua ibu-ibu tahu loh blanch itu apa. Nah itulah yang kadang teman-teman yang pendemo itu karena mungkin biar keren pakai bahasa Inggris, tapi ternyata message yang dia sampaikan ke audiens tuh nggak nyampe karena si audiens itu belum nyampe di posisi itu. Iya betul. Kita lihat audiensnya ya. Nah ini kita lihat audiens. Nah kita kan tadi berbicara mengenai kita menguasai materi nih, ya menguasai materi. Nah Chef sendiri kan paham betul ya karena basicnya dari pastry gitu ya. Boleh ceritain sedikit nggak bidang pastry itu seperti apa sih? Jadi kalau ada teman-teman yang mau belajar pastry, dia udah punya bayangan, belajar pastry itu kayak begini loh.
gitu. Boleh nggak? Kalau pastry sih sebenarnya terbagi dua ya, ada cake sama bakery ya, jadi per kue-kuean dan per roti-rotian. Nah itu mungkin dua bidang yang sedikit berbeda dari sisi handlingnya sih. Tapi kurang lebih secara keseluruhan lebih sesuatu yang precise, beda dengan mungkin masakan orang bilang garam setengah sendok teh tapi bisa kurang bisa lebih. Nah kalau roti dan cake itu setengah sendok teh itu ya precise, harus exact, harus persis kayak gitu. Jadi mungkin lebih apa ya, orang pastry itu lebih sesuatu yang presisi, bermain dengan presisi. Gitu. Jadi pastry bakery itu harus telaten ya? Telaten, terus ya itu lebih telaten, lebih bermain dengan timbangan, jadi lebih kalau masakan mungkin agak bisa inilah pakai feeling atau gimana. Bisa paling nggak ada perkiraan lah gitu ya. Ada perkiraan. Kira-kira 1 sendok, ternyata kok kurang nih rasanya, tambahin lagi setengah sendok atau itu. Tapi kalau pastry bakery nggak bisa ya sama sekali ya? Nggak bisa, karena kayak contoh ragi, kalau kita lebih nimbangnya kurang 3 gram aja, itu bisa jadi pada waktu fermentasi terakhir atau final fermentation tuh bisa berkurang waktu 20 menit. Dari sisi kita orang bisnis rugi gitu, gara-gara kita nggak mau presisi, yang rugi kita juga gitu. Jadi berarti pastry sama bakery itu resep itu eksak ya? Harus ngikutin ya? Harus ngikutin. Karena kan resep kan terbagi dua nih, ada ingredient, ada teknik, kan gitu. Ya. Nah memang dua-duanya ini harus ya? Kurang lebih harus sama. Kalaupun mungkin bisa suatu saat kita menemui kejadian nggak bisa presisi pun, hasilnya akan berbeda. Jadi perlu banget sih sebenarnya presisi itu penting sih kalau menurut saya. Tapi mungkin nggak semua chef beraliran seperti itu. Ada yang penting pakai teori kira-kira ya, produknya dia nggak akan bisa konsisten gitu. Konsistensi ya berarti. Konsistensi. Dari resipi itu untuk ngejar konsistensi dan juga mungkin cost kali ya, gitu, costnya biar juga. Karena ngikutin resipi ya, cost juga bakal sama setiap waktu kan gitu. Stabil. Iya, kecuali kalau harganya naik kan gitu ya, tergantung supplier. Itu sih beda perkara. Oh, itu beda perkara ya. Oke, terus berarti ketika belajar pastry dulu itu sama seperti belajar sains ya? Kurang lebih begitu, belajar sains. Apalagi roti ya, roti cake juga sama sih, sains banget sih. Gitu. Karena ada beberapa tekniknya tuh kayak chemical reaction, kayak ada baking soda, kalau ketemu ya gitu-gitulah. Sains sih. Iya, sama ya kayak yang saya pernah dengar cerita, kalau ragi itu kalau langsung ketemu sama garam atau gula dia bisa mati kan bisa gitu. Mati. Jadi ya, detail banget nih, kayak harusnya kalau pastry ini profesor ini, dia bukan chef ini. Ya gitulah kadang. Ketelitian tuh penting gitu. Ketelitian ya, penting ya. Apalagi kalau chef-chef dari dulu kebetulan juga sempat punya kesempatan kerja bareng sama chef dari Prancis, dari Australia. Nah kalau yang dari Prancis tuh mereka memang lebih teliti ya, chef-chefnya tuh kayak menimbang standar resipi gitu, we have to follow gitu ya. Kalau enggak harus ngulang lagi ya, kayak gitu-gitu. Mungkin ya itulah belajar dari mereka sih, dari sisi sekarang kayak gini.